Alas Purwo. Siapa yang gak kenal dengan Alas Purwo? Alas Purwo adalah hutan lindung yang berada di kawasan Jawa Timur dan masuk ke dalam 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Alas Purwo selain memiliki keindahan alamnya, juga memiliki segudang misteri di dalamnya. Tempat ini bisa dikatakan menjadi salah satu destinasi wisata paling angker di Pulau Jawa. Di Alas Purwo terdapat Goa Istana. Goa Istana ini adalah salah satu tempat yang sering dijadikan tempat bersemedi dan dijadikan sebagai tempat untuk meminta berkah dan kekayaan atau pesugihan kepada para penunggu hutan tersebut. Pada zaman dahulu, Goa Istana itu digunakan oleh para raja untuk berkumpul dan bertukar pikiran serta menenangkan diri. Selain itu, di Alas Purwo juga ada sebuah makam panjang sepanjang 7 meter yang disebut makam Mbah Dowo. Akan tetapi makam Mbah Dowo tersebut isinya bukan jenazah manusia, melainkan sebuah pusaka berupa tombak milik Empu Barada. Makam ini juga sering dijadikan tempat bersemedi untuk tujuan pesugihan. Mulai dari kegiatan-kegiatan mistis, mitos di sana pun cukup terkenal, seperti saat mengunjungi Alas Purwo. Dan ketika kamu mendengar suara asing memanggil, maka kamu jangan menengok ke belakang, karena hal itu dipercaya akan membawa malapetaka dan orang tersebut akan dibawa oleh makhluk gaib yang memanggilnya itu. Kejadian-kejadian yang terjadi di Alas Purwo memicu sebagian orang menganggap bahwa Alas Purwo adalah tempat yang angker dan keramat. Tak hanya itu, sebagian orang percaya bahwa di Alas Purwo terdapat kerajaan gaib yang menjadi tempat seluruh jin di Pulau Jawa. Nah, di segmen kali ini, Mr. Manyun kedatangan orang yang punya kelebihan dan bisa melihat tentang keangkeran yang ada di Alas Purwo. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Hai Mbak Tias, Hai, gimana kabarnya? alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Sehat. Nah, jadi gini Mbak Tias, kamu kan orang yang bisa dikatakan punya kelebihan gitu ya. Ya, Punya kelebihan bisa melihat sesuatu hal yang gak kasat mata. Contohnya itu kayak makhluk-makhluk halus gitu kan, gaib-gaib gitu ya intinya. ya, Nah, tahu kan Alas Purwo? ya, Alas Purwo itu yang di itu loh, hutan lindung yang katanya itu angker banget gitu. Dan itu ada di daerah Banyuwangi kalau nggak salah. Tahu ya? Tahu. tahu. Nah, jadi ini masih banyak yang penasaran nih tentang keangkeran Alas Purwo. Nah, jadi sebenarnya Alas Purwo itu apa sih? Apa aja sih yang ada di sana kok katanya itu angker gitu loh. Jadi menurut penglihatan Mbak Tias itu di Alas Purwo itu ada apa aja gitu. Kalau yang aku lihat sih gini Mas, Alas Purwo itu kayak hutan, Ya. terus yang aku lihat itu di sana itu ada kerajaan dan bukan kerajaan sih ya, istana besar sekali, terus ada kerajaan-kerajaan di dalamnya. Terus Oh, jadi kayak
satu istana tapi di dalamnya itu banyak sekali kerajaan-kerajaan gitu ya. Iya, iya. Nah, terus ada apa aja di dalam istana itu, maksudnya selain kerajaan-kerajaan itu ada makhluk apa aja sih di situ gitu. Makhluknya seperti genderuwo, banyak banget di sana. Terus jin, bangsa-bangsa jin itu juga banyak. Terus di sana juga ada pasar goib juga. Oh, jadi Mereka eh, di apa di alam lain itu memang sama ya kayak manusia ya. Maksudnya iya ada pasar, ada proses jual beli, berarti ada kalau ada pasar kan. ada proses jual beli sama kayak ya kayak kita lakukan di pasar itulah kayak gitu. Oh, lah terus yang buat transaksi itu apa kalau makhluk-makhluk yang kayak gitu itu? Biasanya sih kayak yang aku lihat sih mereka berjual belinya pakai segumpal darah kayak gitu. Terus kayak Darahnya darah apa itu? Darah hewan atau darah manusia atau gimana itu? yang aku lihat sih kayak darah-darah haid kayak gitu ya, kayak darah-darah kotor kayak gitu. Hmm. Terus ada juga yang kayak bayi-bayi yang diaborsi kayak gitu itu. Hmm. Terus banyak lah kayak hewan, pakai mereka juga pakai kayak binatang, anjing apa babi kayak gitu Oke itu. gitu. Itu Iya, buat transaksi mereka ya. iya, iya. Hmm. Lah terus yang dijual itu apa sih? Banyak sih, banyak sekali yang mereka jual. Contohnya? Contohnya apa ya? Harus disebutkan gitu. Iya, nggak apa-apa biar teman-teman nih pada tahu kalau eh, kalau toh pun ada pasar setan, bahasanya kan kayak gitu ya biasanya ya. Iya, Nah, itu transaksinya kan ada itu tadi pakai darah, pakai binatang gitu kan. Nah, yang mereka jual itu apa? banyak Apa contohnya? bayi yang diaborsi, terus ya yang sebangsa-sebangsa. Kayak barter gitu ya Iya, istilahnya. kayak kamu punya apa segumpal darah, aku ganti sama inilah Sama babi babi kayak gitu. gitu. Oh. Kayak gitu. Kalau kita kan beras, kamu punya beras, aku ganti sama ketelam kan. Kayak gitulah. Intinya Oh. hampir sama kayak manusia kegiatannya. Jadi gitu. Nah, itu kalau kayak kita ya sebagai manusia normal gitu ya, Mm-mm. selain mereka ada transaksi di pasar itu pastinya kan ada apa ya, kendaraan gitu mungkin ada nggak kayak mobil motor itu ada nggak? Kalau kita sih pakainya mobil ya, motor gitu. Tapi kalau mereka nggak pakai itu. Nah, pakainya apa? Yang aku lihat sih ada manusia, Mm-mm. tapi kepalanya babi. Tapi sebangsa jin juga itu berarti kan, Iya, iya, cuman dia posisinya derajatnya dia sebagai kendaraan gitu. iya. Terus ada sih kayak kayak kuda, tapi bukan kuda sih, kayak mirip keledai, Mm-mm. keledai kayak gitu. Terus nanti kepalanya ya kayak anjing kayak gitu. Kalau Oh. enggak kepala kepala menyerupai manusia kayak gitu, tapi lidahnya panjang, matanya lebar atau Hmm. telinganya gede banget kayak gitulah. Serem berarti ya. Ya, lumayan serem lah, lumayan. Nah, jadi itu ya, jadi keangkeran yang ada di Alas Purwo itu banyak sekali, dan katanya itu Alas Purwo itu sebagai pusatnya jin-jin atau makhluk gaib di senusantara lah istilahnya, atau di sejawa gitu. Memang betul, di situ semua ada gitu ya. Iya, semua ada di sana. Jadi kayak tempat pusat ya, pusatnya atau Mm-mm. perwakilan dari jin-jin yang ada di semua daerah itu mesti ada di situ gitu. Ada. Ya ya. Terus jadi di Alas Purwo itu kan ada goa ya. Goa itu namanya Goa Istana. Dan di sana itu banyak sekali orang yang menyepi atau apa ya, menenangkan diri, entah itu bertapa, entah itu cari pesugihan nih, maaf ya. Ya, Itu katanya sih dibuat seperti itu gitu loh. Dan apa sih menurut Mbak Tias tentang Goa Istana yang ada di Alas Purwo itu gitu loh. Menurut penglihatan Mbak Tias itu kayak apa sih, ada apa aja di sana gitu. Goa Istana ya. Goa Istana yang aku lihat tuh eh, ada dua tentara penjaga di sana. Tentara makhluk jin gitu ya. Iya, masa tentara manusia.
Ya. Antara ya jenis kayak gitulah, kayak kayak mau perang kayak gitu itu. Itu di depan goanya atau di mana itu Di posisinya? depan goanya, Dua gitu ya. dua jagain kayak gitu. Hmm. Terus kalau untuk isinya goanya untuk apa kayak gitu, kebanyakan untuk pada niatnya tuh kayak untuk nyari pesugihan gitu loh Mas. Kayak Hmm. nyari pesugihan, terus usaha nggak lancar itu pengennya tuh lancar, terus tadinya dari nggak punya pengen jadi orang punya gitulah Mas, yang aku lihat orang-orangnya sih pengennya sih bertapa terus minta pesugihan kayak gitu Betul. itu. Nah, kebanyakan kayak gitu ya. Ya, Tapi ada nggak sih orang yang tujuannya ke sana untuk apa ya, menenangkan diri atau apa, ngasah apa ya istilahnya, kebatinan gitu, ilmu kebatinan atau ilmu hitam itu ada nggak sih kayak gitu? ada Ada. banyak juga di sana. Oh, Karena jadi mereka yang datang ke sini itu punya tujuan masing-masing. Ada yang pengen usahanya lancar, ada yang pengen cari pesugihan, ada yang pengen jadi dukun, ada yang pengen lagi pengen menyendiri, menentangkan pikiran kayak gitu. hmm, Jadi mereka 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 ini datang ini dengan tujuan masing-masing, Mas. berbeda-beda gitu ya. Berbeda-beda ya. Ya, 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 ya. Nah, jadi yang katanya nih, ini masih katanya. Jadi banyak orang itu yang mempercayai kalau dulunya Presiden Soekarno itu dulu pernah di sana untuk menenangkan diri, dan bahkan ada orang yang bilang kalau dulunya itu Soekarno pernah di sana dan itu komunikasi langsung sama Nyi Ratu Kidul ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu bener nggak sih kayak gitu gitu? Kalau yang aku lihat kok enggak ya, Mas. Hmm, Enggak pernah. Aku bukan bukan gimana-gimana ya, tapi aku nggak lihat kayak gitu. oh, Kayak Presiden Soekarno itu bertapa di situ, terus komunikasi sama siapa? Nyi Roro Kidul gitu kok. Aku nggak ngeliat ya, Mas. jadi menurut Mbak Tias ini, Mbak Tias nggak ngelihat ya tentang Enggak. cerita itu. Jadi ketika Mbak Tias itu melihat historinya dulu dan ada apa, berita yang seperti itu, memang sepertinya memang nggak ada ya Enggak dari ada. penglihatan Mbak Tias ini. Kalau aku nggak ada, Mas. Nggak ada Nggak ya. ada. Oh ya dah. Nah, terus di sana itu ada lagi yang dikeramatkan juga, namanya makam Mbah Dowo. Nah, jadi katanya makam Mbah Dowo itu bukan jenazah manusia, akan tetapi kayak pusaka gitu loh. Ya, Pusaka panjangnya itu 7 meter, itu bentuknya itu tombak gitu. Nah, apa sih yang dilihat Mbak Tias itu apa mengenai makam Mbah Dowo itu gitu? kalau yang aku lihat tuh emang dulu ada tombaknya, Mas. Emang ada Tombak tombaknya, memang betul. ya. Terus Memang kalau panjang, panjang 7 meter gitu. panjang ya, kalau panjangnya emang panjang banget ya, emang panjang. Tapi berapa meter? Berapa meternya aku nggak bisa nyebutin berapa pastinya, tapi yang lihat aku itu yang aku lihat itu panjang. Terus kalau dulunya Hmm, dulunya tombak itu tuh yang aku lihat ini iya. itu punyanya seorang laki-laki, ya N- udah agak tua lah gitulah ya Mas. namanya. Aku nggak bisa komunikasi, cuman ngelihatnya eh itu tuh sosok Apa? laki-laki tua, ya nggak tua-tua banget lah. Itu pakai sorban, Mm-mm. dia pakai sorban, terus Warnanya apa? warna putih, sama pakai jubah. Tapi Jubahnya warna apa? pakai celana gitu loh Mas, apa sih Oh, namanya? jadi baju yang panjang gitu, Heeh, tapi dia tapi juga pakai pakai celana. celana gitu. Celananya panjang gitu ya. Iya, celana panjang Itu gitu. warnanya apa kalau bajunya itu? Sama sih Mas, Putih. putih. Putih Iya, semua berarti, iya celananya putih. putih, sorban putih gitu Iya, ya. yaitu dia megang tombak itu, emang tombaknya panjang kayak gitu ya. Aku Hmm, lihat sih gitu. terus dulunya ditaruh situ gitu. Apa Dulunya iya, dulunya iya lah. iya. Sekarang itu masih ada nggak sih sebenarnya gitu loh? Yang aku lihat nggak ada Mas. Nggak ada. Iya, nggak ada, Oh, udah nggak ada gitu lah. Udah hmm, nggak ada gitu. ya, 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 ya. Jadi banyak versi ini ya Mbak Iya, Tias ya. ya kan menurut penglihatan aku ya Mas, jadi kayak Hmm, gitu. ya, ya. Dan memang di sana banyak sekali orang yang berkunjung ya. Banyak,
Untuk ya banyak. sama kayak kegiatan yang ada di Goa Istana itu tadi kan. Iya, sama. Angker mana, Mbak? Atau apa suasananya itu mistis yang mana itu? Di Goa atau di Makam Badawa? Sebenarnya kalau untuk mistis atau angkernya sih semuanya angker, Mas. Semuanya angker. Semuanya angker. Karena memang di situ satu alas Ya itu itunya sih pusatnya gitu pusatnya ya, gitu ya. Jadi pusatnya. semua ada gitu. Heeh. Nah, terus kabar-kabar ya. Jadi dulunya itu sering banyak orang yang hilang di situ. Nah, katanya itu ketika orang lewat gitu ya atau di Alas Purwo ketika dia mendengar ada yang memanggil itu ndak boleh nengok ke belakang gitu loh. Dan katanya kalau kita nengok ke belakang kita nanti akan celaka gitu. Jadi entah mungkin hilang atau gimana terus mati dan nggak diketemukan jasadnya gitu. Bener nggak sih kalau kayak gitu gitu? Kalau yang dibilang nggak diketemukan jasadnya, kayaknya kok aku nggak lihat ya, Mas. Nggak Tapi lihat. kalau untuk hilang atau disesatkan ya, mungkin bukan Hmm. hilang, disesatkan sama sama mereka gitu. Hmm. Ya gitu emang ada. Tapi memang ada suara yang manggil. Prosesnya memang kayak gitu. Iya, itu kalau orang-orang yang niatnya jelek, niatnya jahat, tuh biasanya kayak ada seorang yang manggil gitu. Mas, Hmm. mas, ini apa mungkin Mas, Mas, kayak gitu, apa Mbak, kayak gitu. Udahlah, komen didengerin suara-suara yang aneh-aneh kayak gitu. Oh kayak gitu. Kayak bunyi-bunyian apa gitu yang membuat kita tuh kayak menoleh ke belakang kayak gitu seolah-olah apa ya kayak mereka tuh kayak ih apa sih ini terus Hmm. dibuat linglung gitu. Buat linglung gitu loh ya. Iya, Tahu-tahu sampai di pinggir jalan gitu atau gimana? pinggir jalan apa di pinggir pantai Dan apa tahu-tahu itu udah hilangnya tiga udah hari gitu ya. heeh, kayak kayak dibuat permainan dulu sama mereka gitu loh Mas, Hmm. diputer-puterin dulu sampai mereka udah putus asa dan dia menyadari, "Ah, ternyata aku melakukan kesalahan," kayak gitu. Kalau dia udah punya niatan kayak gitu berarti dia insya Allah pulang. Tapi ya itu linglung kayak gitu. Linglung gitu Iya, ya. linglung sama kayak nggak inget tadi tuh aku nggak diapain sih, tadi aku kemana aja sih gitu, dia tuh nggak inget gitu. Nah, terus gini Mbak Tias. Kita kan udah tahu ya. Jadi di sana itu kayak gitu ya. Ada sebuah kerajaan atau istana dan itu penghuninya adalah jin gitu ya. Iya, Jin atau bangsa goib. Nah, terus karena di sana itu memang tempat wisata ya, salah satu tempat wisata gitu. Nah, di situ ada pantai, ada ya termasuk makam gitu. Intinya tempat wisata gitu. Nah, kan banyak sekali tuh orang-orang yang main ke sana. mhm. Nah, untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, gangguan-gangguan jin yang ada di sana itu apa gitu loh. Yang pertama sih badan harus bersih, Mas. Maksudnya bersih itu Ya, kalau bagi yang perempuan, kalau lagi mens ya mending tunda dulu. oh kalau lagi Lagi halangan buat yang halangan, cewek-cewek gitu ya. ya. Jangan main ke sana dulu gitu kan. Terus kalau yang habis berhubungan kayak Mm-mm. gitu, yang suami istri, ya mandi dulu lah. Oh, Mandi belum ada. dulu, ya kalau Oh, memang ada, Woh. ya Dulu-dulunya ada. ada sih, ada memang. Heeh, Iya ada. ada. Oh, jadi Kayak kayak gitu. gitu. Jadi mereka walaupun mereka sebangsa kayak gitu, tapi kalau kotor kayak gitu tuh mereka nggak suka. Malah intinya mah dibuat mainan gitu loh Mas. Kayak Bahkan bisa diikuti sampai rumah gitu ya. iya, dia bisa ngintil lah Dan bahasanya. bahkan bisa membuat orang itu linglung dan Linglung. linglungnya itu lama gitu ya. Iya. Makanya Hmm, kalau ke sana harus bersih. berarti niat dari rumah itu udah nggak ya percaya di situ angker gitu aja Iya. ya. Jangan Terus nggak boleh ini ngomong yang jorok-jorok, yang saru-saru tuh nggak boleh Mas. oh nggak boleh. Nggak boleh, harus sopan lah intinya. Hmm, ya ya attitude Sopan. gitu ya. Iya, Jadi saling sopan. menjaga tepos liro gitu ya. Iya, Walaupun kita nggak sebangsa gitu kan. iya, kayak gitu. Oke, yaudah. Terima kasih atas waktunya Mbak Tias. Iya, Mungkin lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi mengenai tempat-tempat yang angker mungkin ya kan. iya, iya, oke. Nah, jadi yaudah gitu aja teman-teman. Semoga hal ini atau pengalaman atau
sesuatu apa yang dilihat dari Mbak Tias ini tentang Alas Purwo itu bisa membuat apa ya, teman-teman semua itu mengetahui tentang apa sih yang sebenarnya yang ada di Alas Purwo gitu kan. Jadi ya banyak versi memang gitu kan. Yang jelas semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya atau malapetaka dimanapun tempatnya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.